Anda kembali menyaksikan berita satu sore, pemirsa. Jarak dengar suara ledakan pistol begitu menjadi salah satu yang ingin coba dibuktikan oleh tim kuasa hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sampai melakukan permintaan agar hakim datang langsung ke lokasi melakukan PS pemeriksaan setempat. Sebelum ke Pak Kamarudin tadi, saya ingin ke Pak Gayus dulu. Tadi Pak Kamarudin sempat menyampaikan bahwa seharusnya agar ini lebih komprehensif, hakim datang ke lokasi sambil kemudian membawa ada senjata yang juga diledakkan sebanyak 7 kali begitu. Anda sepakat dengan itu atau tidak? Iya, tentu untuk betul-betul meyakinkan ini ya, terdengar atau tidak? Itu tentu lebih baik ya, tetapi hakim mungkin mempunyai pemikiran bahwa tanpa itu pun hakim sudah yakin kalau jaraknya dekat ya sudah pasti terdengar. Bahkan kalau kayak dikaitkan saksi, saksi merupakan bagian dari keterangan yang subjektif sebenarnya. Tapi kan tadi saya sebut adanya RT yang juga anggota Polri itu kan bisa ditanya ketika itu peristiwa itu misalnya seperti itu. Tapi bagi saya untuk transparansi, karena ini terbuka untuk umum, ketika datang pun juga diliput, sehingga oleh karena itu saya menganggap ini satu upaya justru untuk memberikan fair trial ya, peradilan yang adil. Jadi siapapun yang minta sejauh itu tidak melanggar atau itu bermanfaat itu disetujui. Mungkin pandangan saya secara positif begitu. Oke, kalau Pak Gayus tadi sependapat dengan Pak Komarudin bahwa mungkin alangkah lebih baiknya akan lebih baik kalau itu digunakan. Tetapi bisa tidak hal-hal seperti itu diuji coba oleh tim oleh tim penguji sebelum ini? Untuk dicoba ditembakkan begitu suaranya dengan jenis senjata yang sama begitu. Ketika itu rekonstruksi juga tidak dilakukan sebenarnya. Tetapi kan sudah dinyatakan oleh putusan selah ketika itu memang dakwaan jaksa sudah lengkap ya, sudah cukup. Itu pegangan itulah hakim hanya menambah saja sebenarnya, menambah bahwa seperti apa bentuk TKP itu, jarak orang berkumpul itu seluas apa wilayah itu menambah keyakinan hakim. Yang lain dianggap hakim sudah sesuai dengan putusan selah bahwa tidak, eksepsinya tidak bisa diterima dari pihak terdakwa. Saya kembali ke Pak Kamarudin. Kalau ini sempat kemudian juga disampaikan dalam putusan selah, tetapi hakim kemudian tetap mengiyakan permintaan dari kuasa hukum PC dan juga FS untuk datang langsung ke TKP untuk meninjau langsung. Apakah ini juga bentuk keraguan hakim yang kemudian bisa terjawab dengan datang langsung, Pak Kamarudin? Baik, jadi pemeriksaan setempat tadi kan tujuannya kan menambah keyakinan hakim atau untuk meyakinkan hakim. Artinya kalau belum dilakukan pemeriksaan setempat, hakim belum yakin, kan kurang lebih begitu makna filosofinya. Jadi di situ dapat diartikan bahwa sampai dengan detik ini hakim belum yakin dengan perkara ini untuk menerapkan pasal 340. Maka untuk menambah keyakinannya atau supaya hakim yakin, maka dilakukanlah pemeriksaan setempat. Maka supaya pemeriksaan setempat ini betul-betul sempurna harus disertai dengan uji, yaitu uji material perkara, yaitu dengan cara diledakkan senjata yang sama, yaitu dari Jilok 17 kemudian dari HS diledakkan di tempat kejadian perkara, dan di mana Putri mengaku pada saat itu duduk atau berdiri atau rebahan. Hakim juga harus mendengar dari tempat itu apakah kedengaran atau tidak suaranya. Kemudian kalau dibilang tidak terdengar di luar ruang daripada penembakan itu, maka hakim juga harus menguji secara material. Dia berdiri di luar daripada rumah itu atau di rumah dinas itu, apakah kedengaran suaranya atau tidak. Nah, apabila kedengaran berarti bisa disimpulkan bahwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rijal maupun siapa satu lagi yang tersangka terdakwa itu dia berbohong, kan begitu. Jadi hakim harus betul-betul menerapkan pasal 340 kecuali memang benar-benar terbukti apa yang diucapkan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Maka tidak bisa hanya dilihat suasana daripada tempat kejadian perkara, tapi harus diuji secara material. Karena pemeriksaan setempat ini kan sebenarnya kan tidak diatur dalam KUHAP, tetapi karena tidak dilarang, maka sepanjang tidak dilarang ya ada unsur kebolehan. Tetapi karena tidak lazim ada pemeriksaan setempat dalam perkara pidana atau tidak umum, nah ketika diminta pemeriksaan setempat maka terasa aneh. Jadi terkesan hakim ini selalu
menyetujui atau mengiyakan apa yang diminta oleh terdakwa. Oke, ini kembali kepada atau penasihat hukumnya. Kembali ke pernyataan Anda. Sebelum ini Pak Kamarudin, kalau Anda tadi menyampaikan bahwa hakim terkesan selalu mengiyakan atau permintaan dari pihak Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apakah Anda juga kemudian menjadi khawatir bahwa apa yang sudah terjadi hari ini kemudian akan mempengaruhi putusan hakim yang kemudian bisa merugikan pihak Brigadir Joshua? Betul, jadi coba bandingkan ketika saya memberi keterangan kepada majelis hakim. Waktu itu saya mencoba menerangkan peredaran narkotika dan judi online. Hakimnya langsung melarang tidak boleh melebar, tidak boleh keluar daripada konstruksi 340 KUH pidana. Tetapi ketika terdakwa dan atau penasihat hukumnya melebar, yaitu masuk kepada kasus kesusilaan, pemerkosaan atau apapun namanya itu, hakimnya membiarkan saja dan atau mengadopsi saja. Demikian juga ketika misalnya meminta pemeriksaan tertutup dengan alasan kesusilaan, hakimnya juga setuju. Apalagi ketika terdakwa dan penasihat hukumnya meminta untuk eksepsi yang kedua kalinya atau melakukan keberatan kedua kali, di mana tidak diatur atau tidak lazim dalam KUHP. Tetapi hakimnya juga mau. Jadi kita melihat bahwa hakim ini sebenarnya kenapa sih begitu sikapnya? Kalau sama kita sebagai korban atau kuasa korban tegas, tapi ketika kepada Ferdy Sambo mentang-mentang dia Jenderal Bintang 2 Kadipropam, dia terkesan lunak kan begitu. Ini jadi membuat kita melihat hakim ini kurang arif dan bijaksana dan kurang tegas begitu. Jadi wajar misalnya kita waspada kan begitu. Baik, kalau itu statement dari pihak kuasa hukum. Tadi kami juga sempat mengejar keluarga Brigadir Joshua yang tampaknya tadi sudah akan terbang pada pukul 5 sore. Tim kami sempat mewawancari pihak keluarga seperti apa pernyataan atau sikap dari keluarga Brigadir Joshua atas pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Bahkan hakim sampai datang ke TKP. Kita lihat bersama-sama. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengizinkan untuk berangkat ke TKP, yaitu di Duren 3 dan di Saguling. Yang kesana itu penasehat hukum dan jaksa penuntut umum, dan tanpa diikuti oleh terdakwa. Artinya kesana menurut keterangan yang kami dengarkan untuk biar lebih mengetahui lebih jelas Pak Hakim tempat kejadian perkara. Harapan kami kepada Pak Hakim dalam hal kesana meninjau TKP agar bisa Pak Hakim untuk mensinkronkan keterangan-keterangan saksi dan terdakwa soal kejadian yang terjadi di Duren 3, 46 dan di Saguling. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada Pak Hakim di dalam persidangan ini kiranya Pak Hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kami ayah si korban. Ya, kita baru saja sama-sama menyimak bagaimana pernyataan pihak keluarga Joshua, begitu Brigadir Joshua atas kunjungan hakim langsung ke TKP ini. Tadi Pak Kamarudin juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya kemudian menjadi khawatir karena hakim terkesan selalu mengiyakan apa yang diminta oleh pihak Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sebagai mantan hakim, bagaimana Anda melihat ini? Ya, pengalaman saya sebagai hakim tentu saya merasakan juga tidak pernah ada putusan hakim itu yang memuaskan semua pihak. Ya. Baik kebijakan-kebijakan yang sudah merespon semua pihak juga kadang-kadang ada rasa bahwa ada yang tidak bisa memuaskan semuanya. Tentu itu wajar. Saya pikir saya memahami apa yang disampaikan Pak Kamarudin, sangat saya pahami, dan itu juga bisa dimintakan sebenarnya bahwa kenapa tidak di sidang berikutnya tentu bisa minta juga agar senjata itu coba diletuskan di sana misalnya. Tapi kalau ketidakpuasan kepada sikap hakim itu memang selalu seperti itu ya. Sebentar, tapi kenapa memang hakim tidak bisa memuaskan berbagai pihak? Ya tentu tidak mungkin, karena hakim harus ada satu tindakan, satu kebijakan ya, atau satu putusan. Mencari keadilan sebagai sikap ya, sebagai sikap hakim untuk adil kepada semuanya. Oke. Tapi mencari tentu, keadilan bukan berarti membahagiakan semua pihak, begitu? Tidak bisa, hampir tidak mungkin. Kalau sesuatu kita berikan pada satu, tentu yang lain yang tidak mungkin kita berikan juga, misalnya tentu itu menjadi persoalan. Jadi memang bukan saja hakim, hukum juga sama. Hukum itu tidak pernah diterima oleh semua pihak. Walaupun itu norma, tetapi norma itu tentu tidak
bisa menyenangkan banyak orang atau semua orang. Oke. Tindakan hakim, putusan tidak selalu bisa membahagiakan semua pihak. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Kamarudin? Pak Kamarudin. Baik, setidaknya kan di dalam hukum itu harus tercapai 3 hal di dalam hukum modern ya. Pertama, kepastian, disebut dengan kepastian hukum. Yang kedua, keadilan. Keadilan memang ada distributif, fakultatif, dan sebagainya. Yang ketiga, manfaat. Nah, saya bicara dari aspek kepastian misalnya. Kenapa ketika saya dan atau keluarga almarhum Brigadir J menyampaikan sesuatu bahwa motifnya ini adalah antara lain ada wanita yang cantik-cantik, ada kemudian peredaran narkotika, ada bisnis mafia judi online dan sebagainya, hakim langsung mengecam tidak boleh sampai ke situ, harus fokus kepada 340. Tetapi ketika misalnya terdakwa Ferdy Sambo dan atau penasihat hukumnya meminta ini menjadi kasus asusila, hakimnya langsung setuju dan membuat persidangan tertutup. Ini loh yang tidak pasti. Harusnya kalau hakim mengatakan fokus kepada 340, ketika itu diucapkan kepada penasihat hukum korban atau atau saya misalnya, harusnya sikap yang sama berlaku buat terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Baik. Itu namanya ada tanggapan? sifat daripada kepastian hukum gitu loh. Ketika itu kan Dan mengikutlah sikap keadilan dan manfaatnya. Nah sekarang kalau hakim misalnya belum yakin sehingga dia perlu menambah keyakinannya, harus dilakukan pemeriksaan setempat seperti halnya dalam perkara perdata sengketa kepemilikan. Oke. Sekalian aja diletuskan senjatanya di sana. Kita coba dengarkan dulu pendapat Pak Gayus. Pak Kamarudin, kita coba dulu. Silakan Pak Gayus. Indonesia ini kan korban diwakili oleh JPU di pengadilan, oleh jaksa yang disebut sebagai JPU di persidangan. Jaksa itulah sebenarnya yang harus lebih aktif, tadi disebut sebagai burden of proof. Itu kan ada peralihan ya. Kalau settingnya dari PAP kepada penyidik, kemudian kepada jaksa kepada yang bertugas di pengadilan JPU. Itu menjadi beban pembuktian itu, dan agenda yang dipersoalkan tadi adalah agenda dakwaan ketika itu. Jadi hal itu mungkin tidak terdapat di dakwaan, sehingga itu di luar dakwaan yang perlu diuji. Tetapi dalam kasus ini Anda melihat jaksa sudah cukup aktif atau tidak? Oh, jaksa cukup aktif karena tidak ada yang kurang ya, kecuali hanya perkosaan saja yang tidak masuk di situ karena memang sudah di SP3. Oke. Seperti itu. Beberapa juga kemudian mulai menyampaikan statement-statementnya, termasuk juga ada yang berpikiran bahwa ini jangan-jangan hanya mengulur waktu saja. Begitu karena kita tahu bahwa masa tahanan Ferdy Sambo akan segera habis 9 Januari mendatang. Tanggapan Anda seperti apa melihat ini? Terlalu jauh ya, karena kita masih cukup banyak waktu, macam ada 60 hari lagi bisa diperpanjang. Kalau perlu itu kan 360 hari sebenarnya. Itu tetap bisa diperpanjang selama 60 hari. 360 hari tidak bisa selesai juga, bisa diperpanjang lagi terus. Mahkamah Agung bisa memberi perpanjangan. Jadi tahapan dari penahanan itu 360 hari. Oke. Panjangnya. Sampai itu kalau sudah lewat itu baru bebas demi hukum karena masalah ketentuannya. Tapi ini kan diperpanjang oleh pengadilan tinggi. Nanti ada lagi perpanjang oleh Mahkamah Agung kalau memang prosesnya belum selesai. Oke, saya ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, ada yang menilai bahwa ini adalah jangan-jangan upaya untuk mengulur-ulur waktu sambil mencari celah atau strategi begitu untuk persidangan ini. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihatnya bukan seperti itu, karena kalau masa penahanan itu kan selain dia berhak menahan 90 hari, juga harus kita baca pasal 29 KUHP, masih bisa diperpanjang 30 hari, perpanjang lagi 30 hari dan seterusnya kan begitu. Artinya memang perkara ini nanti di bulan Februari akan selesai. Jadi ada memang yang berpendapat kemarin mantan Kabar Reskrim bahwa tanggal 9 Januari dia akan lepas demi hukum. Itu tidak benar, karena mungkin beliau lupa atau kurang cermat membaca pasal 29 KUHP kan begitu. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan adalah bahwa sikap majelis hakim saja yang tidak berimbang, padahal salah satu asas hukum itu adalah audi et alteram partem, memperlakukan kedua belah pihak secara sama. Kenapa ketika kami misalnya menyampaikan sesuatu kepada majelis, majelis itu begitu tegas bersikap, tetapi ketika
kepada terdakwa dan atau penasihat hukumnya terkesan dia lembut, itu saja yang Baik. kami kritisi. Baik. Tetapi saya kalau berpikir positif, sebentar ya, berpikir positif begini. Saya yakin hakim telah menyiapkan putusan untuk 340 yaitu hukuman mati. Jadi supaya hukuman mati ini betul-betul yakin diterapkan oleh hakim, maka dia sengaja mengadopsi seluruh permintaan daripada Putri Chandrawati maupun Ferdy Sambo. Bila perlu nanti kalau misalnya Putri Chandrawati dan Pak Kamarudin. Ferdy Sambo meminta kan bila perlu saya yang bayar supaya dia dalam menghadapi hukuman mati ini dia sudah plong begitu kira-kira. Terakhir saya mau ke Pak Gayus untuk coba konfirmasi ini. Bagaimana kemudian upaya harus dilakukan oleh hakim setidaknya untuk menunjukkan bahwa tidak ada keberpihakan satupun begitu Ya, hakim. bagi saya tentu fair trial itu menjadi pegangan hakim yang sekarang bersidang ya, dan itu saya perhatikan sekali. Hanya saja untuk mengabulkan permintaan-permintaan hakim mempunyai sikap, namanya sikap hukum yang bisa diterapkan. Kalau memang ada yang kurang bisa diminta. Kalau ini dari keluarga korban melalui JPU tentunya, karena JPU lah yang memegang peran beban dari pembuktian itu untuk dibuktikan. Oh ini kurang dengan senjata, tentunya bisa saja dibuat surat ke majelis agar JPU itu mendesak juga, karena buktinya kemarin JPU tidak ikut semestinya. Tapi ketika JPU mendesak untuk ikut, diizinkan 6 orang untuk ikut, 7 atau 6 orang begitu. Jadi artinya kalau ada permintaan, hakim pun akan memperhatikan hal-hal yang dimungkinkan untuk diambil sikap oleh hakim. Tentu setiap suara itu masuk dalam kantong pertimbangan yang didengar oleh majelis hakim. Bukan satu orang, hakim majelis. Jadi mereka mesti berunding juga kalau ada masukan permintaan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Gayus Lumbun. Terima kasih juga Pak Kamarudin atas waktu Anda. Diskusi sore hari ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil hikmah, mengambil manfaat dari ini. Dan kita kawal bersama-sama bagaimana kemudian kelanjutan persidangan dari Ferdy Sambo CS.